Halo, selamat siang anak-anak semua. Jumpa lagi di acara PA Anak GRI Bandung. Apa kabar anak-anak semua? Ibu guru harap semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Nah anak-anak, hari ini ibu guru mau ajak kita sama-sama latih satu lagu yang berjudul Korban Hidup. Lagu ini ditulis oleh Bapak Pendeta Stephen Tong waktu tahun 1975. Lagu ini bercerita tentang penyerahan diri. Tuhan, aku menyerahkan diriku untuk Tuhan pakai. Biar engkau yang layakkan, engkau yang sucikan terus, supaya aku layak dipakai Tuhan. Dan aku mau menyerahkan diri untuk menyampaikan, menyebarkan Injil Tuhan. Yuk kita sama-sama latih lagu ini. Tuhanku berserah, jadi korban hidup, rohmu dan darahmu bakar, sucikan terus, berikan ku firman-Mu, curahkan kasih-Mu, pakailah hidupku mengabarkan Injil-Mu. Nah, lagunya tidak terlalu panjang ya, tapi kata-katanya penuh dengan makna. Mari kita sama-sama sejenak bersaat teduh, mempersiapkan hati kita untuk memasuki PA Anak kita hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata. Tidak ada yang main-main lagi. Kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, penebus kami, Tuhan kami. Kami bersyukur Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berikan kekuatan bagi kami hari demi hari. Terima kasih untuk keluarga yang Tuhan beri. Terima kasih kesempatan sekolah yang Tuhan beri. Dan terima kasih juga untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami siap mendengarkan firman Tuhan. Supaya waktu firman Tuhan kami dengar, hati kami tidak keras. Hati kami mau ditetundukkan, mau taat, mau dibentuk sama firman Tuhan. Tolong supaya kami menjadi anak-anak yang sungguh mencintai Tuhan. Tolong supaya firman Tuhan sungguh menguduskan, menyucikan kami hari demi hari. Terima kasih, biarlah Tuhan yang pimpin acara PA Anak kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak, kita akan melanjutkan PA Anak hari ini temanya dengan seri eksposisi Injil Matius. Dan temanya hari ini adalah berbahagialah yang dianiaya karena kebenaran. Melanjutkan ucapan bahagia khotbah Tuhan Yesus di bukit. Nah anak-anak, kalau kita perhatikan judulnya tadi, berbahagialah yang dianiaya karena kebenaran. Waktu kita melakukan apa yang benar, kok malah dianiaya ya? Coba bayangkan, waktu kalian misalnya bertengkar nih, padahal kalian benar, teman atau saudara kalian yang salah, tapi kemudian kamu yang dipersalahkan, kamu yang dianiaya, kamu yang dihukum. Apa yang kalian rasakan? Wah, kita kesel sekali, gak bisa terima ya tentunya. Aku yang benar, dia yang salah, kenapa malah aku yang dihukum? Ya, tapi Tuhan Yesus berkata, ketika kamu melakukan apa yang benar, ketika kamu menyampaikan kebenaran, tapi kemudian kamu dianiaya, jangan kesel, jangan marah-marah, tapi berbahagialah. Loh, kok bisa ya? Nah, karena itu nanti kita akan dengar di penjelasan PA Anak hari ini.
Tapi sebelumnya mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan lagu yang tadi sudah kita latih, Korban Hidup. Tuhanku berserah jadi korban hidup, rohmu dan darahmu bakar sucikan terus, berikan ku firman-Mu, curahkan kasih-Mu, pakailah hidupku mengabarkan Injil-Mu. Mari kita sama-sama mendengarkan penjelasan firman Tuhan hari ini. Selamat siang anak-anak sekalian. Kita berjumpa lagi di dalam PA Anak. Pada siang hari ini kita masih kembali melanjutkan dari pembahasan mengenai ucapan bahagia yang Tuhan Yesus katakan ketika di dalam perikop khotbah di bukit. Dan kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan masuk ke dalam ayat yang ke-10. Ini salah satu ucapan bahagia yang terakhir. Ada yang mengatakan ini ucapan ke-8. Ada yang mengatakan ini masih ucapan yang bisa dibagi nanti 8 atau 9 ya. Dan kita akan melihat di dalam Matius pasal yang ke-5. Matius pasal yang ke-5 kita akan membaca sama-sama ayat yang ke-10. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Bapak akan bacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Mari kita sekali lagi berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami menyerahkan untuk PA pada siang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang memimpin dan Engkau sendiri yang menyertai setiap kami untuk bertumbuh di dalam Tuhan dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami dalam langkah-langkah hidup kami bisa berjalan bersama dengan Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan yang setia seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Kau beri bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, Bapak mau tanya, pernahkah kalian disakiti oleh orang lain? Mungkin waktu teman-teman kalian sedang main, kemudian teman-temanmu pukul kamu. Kamu merasakan sakit sekali, aduh dipukul oleh teman, sakit. Atau mungkin ada teman yang sedang main bola, tiba-tiba bolanya ditendang, kemudian kena muka langsung pok, aduh sakit sekali ya. Bola ditendang kena muka sakit. Atau waktu kita sedang berlari jatuh berdarah, wah sakit ya. Jatuh menyakitkan, dipukul menyakitkan. Dan apakah waktu kalian jatuh, waktu kalian merasa sakit karena ada luka, kalian senang karena penyakit itu? Kalian senang karena kalian merasa sakit? Enggak ya. Siapa yang mengatakan, ayo dong coba pukul tanganku, pukul lebih keras lagi karena saya senang dipukul? Ada yang mengatakan itu? Tidak ada. Tidak ada orang yang senang dipukul. Tidak ada orang yang senang jatuh ataupun ditendang bola. Tidak ada. Lalu Bapak mau tanya lagi anak-anak sekalian. Apakah kalian pernah juga dihina oleh teman-temanmu? Kamu nih dasar dan seterusnya. Pernah? Mungkin pernah ya. Bapak juga waktu dulu pernah dihina. Kamu begini begitu. Dihina. Ada yang dengan kata-kata yang kasar sekali. Ada dengan kata-kata yang tidak baik. Yang tidak boleh dikatakan orang Kristen sebenarnya. Tapi teman-teman menghina Bapak waktu itu. Nah waktu kita dihina, apakah kita merasa senang? Baguslah, saya senang kok dihina. Ayo cepat hina saya lagi.
Tidak ada orang yang merasa senang waktu mereka dihina. Tidak ada orang yang senang waktu disakiti. Baik secara fisik disakiti maupun disakiti secara perkataan. Maupun disakiti secara mentalnya. Orang ini dijatuhkan mentalnya, dianggap rendah dan sebagainya. Tidak ada. Orang manusia hidup, biasanya kita menginginkan hidup apa? Sehat, gak ada luka. Bisa lari-lari, senang, tidak ada luka sama sekali. Dan tidak ada yang menghina. Hidupnya aman, hidupnya damai satu sama lain. Ini adalah harapan, cita-cita yang manusia biasanya inginkan. Maka ketika kita ingin bahagia, apa yang biasanya orang dunia akan tawarkan? Oh, orang dunia akan berpikir bahagia itu terjadi ketika seluruh cita-cita kita, seluruh idaman kita, seluruh apa yang kita inginkan itu bisa terjadi. Saya pengen supaya tidak ada luka dalam tubuhku dan itu bisa terjadi. Oh, saya bahagia. Tapi kalau itu tidak terjadi bagaimana? Ada luka jatuh. Oh, saya tidak bahagia. Saya mau tidak ada bentur dengan teman-temanku. Tidak ada orang yang menghina saya. Maka waktu itu terjadi saya bahagia. Kalau ada orang menghina saya bahagia tidak? Tidak, saya tidak bahagia. Maka orang dunia akan mengatakan bahagia itu ketika apa yang kamu inginkan bisa terjadi. Saya pengen main PS5. Wah, dan orang tua kasih saya PS5. Itu terjadi. Wah, maka ini bahagia. Luar biasa. Tapi anak-anak sekalian, apakah betul itu bahagia menurut Alkitab? Apa yang sebenarnya Alkitab ajarkan kepada kita tentang kebahagiaan yang sejati? Maka kalau kita lihat di dalam ayat ini, apakah betul Tuhan Yesus mengatakan, hai anak-anak, bahagia itu artinya adalah kalau kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu mau. Apakah Tuhan Yesus mengatakan itu? Tidak. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Coba kita baca di dalam ayat yang ke-10 kembali. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Anak-anak sekalian, Kristus Yesus, Tuhan Yesus justru mengatakan apa? Kebahagiaan itu bukan dari keinginan atau kesehatan saya terpenuhi. Bukan dari apa yang saya cita-citakan, yang saya idamkan itu terpenuhi. Tidak, Tuhan Yesus tidak bicara seperti itu di dalam ayat ini. Tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan, bahagia terjadi ketika manusia, ketika kita masuk dalam penganiayaan. Ini satu hal yang tidak bisa dipikirkan oleh dunia. Ini satu hal yang di luar pemikiran mereka, mereka bingung, ini mengherankan. Apa maksudnya? Berarti anak-anak sekalian, Kristus mengatakan apa? Kalau kita mau bahagia, harus dianiaya, harus menderita. Penderitaan, penganiayaan adalah satu keharusan. Oh, banyak orang-orang berpikir kalau bisa gak menderita, jangan menderita. Kalau bisa gak dianiaya, jangan dianiaya. Saya gak mau. Tapi Tuhan Yesus mengatakan di dalam hal ini, ini merupakan satu keharusan. Loh, maksudnya apa? Apakah karena Allah kejam? Semua manusia harus tersiksa, harus menderita. Apakah seperti itu? Kalian baca di dalam Alkitab, Allah mengatakan hal itu. Manusia harus menderita, manusia harus disiksa. Karena Allah yang begitu kejam. Ada? Tidak ada. Anak-anak sekalian, Allah tidak kejam. Allah adalah Allah yang baik. Allah adalah Allah yang mengasihi manusia. Allah adalah Allah yang memperhatikan seluruh ciptaan ini. Dia merawatnya, dia memimpinnya, dia memeliharanya seperti seorang ibu kepada anaknya. Yang begitu baik, begitu mengasihi. Maka apakah Allah kejam? Tidak. Lalu apa yang Tuhan Yesus katakan di sini? Sebenarnya anak-anak sekalian, kalimat ini mau melawan ada satu konsep yang ada di dalam dunia dulu, dalam dunia kuno dan dalam dunia sekarang pun ada. Yaitu apa? Konsep yang memisahkan antara jahat dan baik. Allah dan iblis. Jahat, iblis. Allah, baik. Dipisahkan. Kalau ada kejahatan, pasti dari iblis. Kalau ada kebaikan, pasti dari Allah. Dan dua-duanya bentur. Setiap hari ini membentuk seperti sebuah roda
yang berputar. Roda ini berputar terus. Kalau yang sisi yang jahat menang, maka yang jahat ada di atas. Waktu yang jahat ada di atas, maka hidup manusia menghadapi hal yang buruk terjadi. Misalkan, aduh saya jatuh, berdarah. Kenapa? Oh, karena yang jahat sedang menang atas hidup saya. Maka saya bisa berdarah. Tapi kalau saya misalkan dapat hadiah dari orang tua, oh ini karena yang baik sedang menang. Allah sedang menang. Maka hidup manusia seperti roda. Kadang jahat menang, kadang baik menang. Kadang iblis menang, kadang Allah menang. Tetapi anak-anak sekalian, waktu konsep ini dimengerti oleh orang-orang zaman itu, zaman dulu, oleh manusia. Tetapi anak-anak sekalian, apakah ini pengertian Alkitab? Apakah ini yang Alkitab katakan? Iblis dengan Tuhan itu seperti dua orang petinju yang ada di dalam ring yang sama, yang sedang tonjok-tonjokan di dunia. Seperti itu? Tidak. Anak-anak perhatikan ya. Iblis tidak pernah sama rata dengan Tuhan. Jangan pernah kita berpikir bahwa kejahatan itu sama, sejajar dengan baik. Punya kuasa yang sama, punya power yang sama, punya pemerintahan yang sama, punya tentara yang sama. Tidak, anak-anak sekalian. Iblis hanyalah sekecil yang tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Iblis tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tuhan bisa mengalahkan iblis dengan kuasanya yang besar. Tuhan bisa mengikat iblis dengan kuasa yang besar. Iblis bukan ancaman apapun bagi Tuhan. Kenapa? Karena Allah kita maha kuasa. Allah jauh lebih besar dari setan. Allah jauh lebih besar dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Allah begitu maha kuasa. Dan dia menguasai segala sesuatu. Termasuk anak-anak sekalian, dia menguasai iblis. Termasuk anak-anak sekalian, tidak ada rencananya yang bisa digagalkan oleh iblis. Tidak ada kuasanya, perlindungannya, pemeliharaannya yang bisa digagalkan oleh iblis. Tidak ada. Maka kalau kita lihat di dalam Ayub pasal yang pertama, Bapak mau sama-sama kita membaca dari Ayub pasal yang pertama. Kita membaca dari Ayub pasal yang pertama. Di sini Ayub baru diuji karena Ayub baru menderita, dia mengalami sakit yang begitu keras sehingga badannya, sekujur tubuhnya banyak penyakitnya dan dia merasakan begitu penderitaan begitu besar. Tetapi kita lihat di dalam ayat yang pasal pertama, ayat yang ke-10. Di sini dikatakan apa? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Anak-anak perhatikan, siapa yang bicara ini? Di sini dikatakan yang bicara siapa? Iblis. Iblis yang bicara. Maka apa anak-anak sekalian? Iblis tidak bisa ganggu Ayub. Kenapa iblis gak bisa ganggu Ayub? Karena Allah berkuasa. Allah yang pagari Ayub. Dan apakah pagar itu bisa ditabrak oleh iblis? Gak bisa. Ini menunjukkan apa? Allah jauh lebih besar, jauh lebih berkuasa daripada iblis. Iblis tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah kita. Maka segala sesuatu dipegang oleh Allah kita. Dan kemudian muncul pertanyaan. Berarti apakah hal buruk juga berasal dari Allah? Apakah hal buruk juga berasal dari Allah? Anak-anak sekalian, kita mesti mengerti ini dengan baik, mengerti ini dengan tepat. Supaya kita tidak keliru di dalam mengerti apa yang Alkitab katakan. Apakah hal buruk berasal dari Allah? Jawabannya adalah hal buruk ada di dalam kuasa Allah. Tuhan tidak mengatakan, aduh celaka ya manusia jatuh dalam dosa. Saya mesti gimana ya? Tuhan mulai panik, mulai cari rencana cadangan. Tidak. Seluruhnya ada di dalam rencana Tuhan. Seluruhnya ada di dalam kedaulatan Tuhan. Sehingga Tuhan tidak mungkin kaget. Tuhan tidak mungkin panik. Tuhan tidak mungkin mengatakan saya tidak bisa mengendalikan hal ini. Tidak. Semua ada di dalam kendalinya Tuhan. Tetapi anak-anak sekalian perhatikan. Allah bukan pembuat kejahatan. Sekali lagi ya. Allah kuasai segala sesuatu. Allah menguasai yang baik dan buruk. Di dalam Ayub juga dikatakan, masa mau terima yang baik saja dari Tuhan, tidak mau yang buruk. Allah menguasainya, termasuk iblis, setan di bawah kuasa Tuhan, kedaulatan Tuhan. Tapi Allah bukan pembuat kejahatan.
Allah bukan yang menyuruh manusia berdosa. Allah bukan otak atau planner atau pembuat rencana daripada dosa ini. Sehingga dia mendorong manusia itu jatuh dalam dosa. Tidak. Allah tidak melakukan itu. Kenapa manusia bisa berbuat jahat? Kenapa manusia bisa jatuh dalam dosa? Karena mereka sendiri yang mau lawan Tuhan. Anak-anak perhatikan ini ya. Ini dua hal yang berbeda. Allah mengizinkan mereka untuk melawan Tuhan. Dan mereka pakai kuasa, pakai hak mereka sebagai gambar dan rupa Allah. Mereka memakai kesempatan itu untuk lawan Tuhan. Apakah karena Allah mereka melawan Tuhan? Tidak. Tapi karena mereka bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Mereka pengen melawan Tuhan, berdosa kepada Tuhan. Bukan karena Allah yang sengaja dorong mereka jatuh dalam dosa. Tidak. Ya, maka dalam hal ini kita mesti peka, mesti jelas di dalam mengerti akan hal ini. Allah mengizinkan adanya hal buruk. Allah mengizinkan penganiayaan. Bukan karena Allah benci manusia, tidak. Tetapi justru di dalam Alkitab dikatakan karena Allah mengasihi dan ingin manusia punya iman yang tangguh. Anak-anak sekalian, kalau kita melihat ada sebuah jembatan yang dibuat. Jembatan itu dibuat terbentang sejauh mungkin ratusan meter. Ya, di bawahnya ada sungai yang sangat deras sekali. Dan anak-anak sekalian, jembatan itu supaya kuat, supaya teruji apa yang terjadi. Maka di atas jembatan itu harus diberikan beban yang berat. Dan beban beratnya itu apa? Misalkan ada truk besar, truk tronton yang beratnya bisa berton-ton. Truk ini diparkirkan di atas jembatan itu. Dan bukan hanya satu, mungkin 2, 3, 4, 5, 6. Terus sampai jembatan itu penuh dengan truk tronton. Kemudian mereka diparkirkan di sana dengan muatan yang banyak. Supaya apa? Supaya jembatan ini tidak hancur. Kita mau uji, kita mau pastikan supaya jembatan ini kuat dan bisa dilalui oleh mobil selama bertahun-tahun. Apakah orang yang membuat jembatan ini ingin menghancurkan jembatan dengan naruh truk tronton di atasnya? Dengan memarkirkan truk-truk yang besar-besar itu di atasnya? Tentu tidak. Tapi orang yang memarkirkan truk-truk besar di atasnya ingin supaya jembatan ini bisa difungsikan selama beberapa tahun kemudian dan tidak runtuh sekalipun. Maka anak-anak sekalian, Allah kita ingin supaya kita setia kepada Tuhan. Allah kita ingin supaya kita benar-benar berpegang teguh kepada Tuhan. Hidup hanya sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Maka anak-anak sekalian, Tuhan memberikan apa? Tuhan mengizinkan adanya pengujian kepada kita. Mengizinkan adanya penderitaan terjadi. Maka kalau waktu penderitaan itu diberikan, apakah karena Tuhan kejam? Tidak, sekali lagi tidak. Tuhan mau kita setia kepada Tuhan. Sehingga setiap kali ada penderitaan terjadi, ada hal buruk terjadi. Saya jatuh, aduh tangan saya luka, sakit. Atau mungkin kita lagi ujian, kemudian gagal ujian, aduh nilai saya jelek dan sebagainya. Coba pikir baik-baik, apa sih yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Tuhan mau kita semakin dekat dengan Tuhan. Maka ada hal-hal buruk terjadi di dalam kehidupan kita. Karena itu anak-anak sekalian, Bapak mau mengajak kita membaca Alkitab lagi dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai ke-7. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai ke-7, demikian firman Tuhan. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Perhatikan, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Perhatikan ayat yang ke-7, maksud semuanya itu, ini berarti maksud daripada penderitaan itu, pencobaan itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Lihat, Tuhan mau iman kita murni, sungguh-sungguh berpegang teguh kepada Tuhan. Maka dari itu penderitaan,
penganiayaan terjadi. Kenapa? Tuhan mengizinkan hal itu supaya iman kita kuat kepada Tuhan. Maka itu anak-anak sekalian, Kristus di sini mengatakan apa? Tuhan Yesus mengatakan apa? Bukan sekedar dianiaya saja. Perhatikan ya, Tuhan Yesus tidak mengatakan berbahagialah kamu yang dianiaya. Tidak, tapi Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah kamu yang dianiaya karena kebenaran. Kenapa harus ada istilah karena kebenaran? Karena orang-orang jahat pun bisa dianiaya. Orang-orang jahat pun bisa merasakan teraniaya, merasakan dizolimi. Misalkan apa? Waktu dia mau mencuri, ada seorang pencuri masuk ke dalam rumah. Dia pecahkan jendelanya. Ketika dia pecahkan jendelanya, pecahan jendela itu tiba-tiba masuk ke mata dia, masuk ke muka dia, kemudian mukanya jadi berdarah. Waktu mukanya berdarah dia merasakan sakit sekali. Kemudian dia langsung pergi, tidak jadi mencuri. Anak-anak coba perhatikan, apakah dia menderita? Ya, dia menderita. Apakah dia merasakan seperti yang teraniaya? Ya, karena banyak sekali jendela kaca-kaca itu masuk dan menusuk dalam kulitnya dia, kulit mukanya dia. Dia merasakan teraniaya. Tapi apakah dia teraniaya dan Tuhan mengatakan, oh kasihan pencuri, kamu teraniaya ya kasihan. Tidak, ayat ini tidak bicara ke sana. Karena ketika pencuri melakukan hal itu terjadi karena kesalahannya sendiri. Banyak orang yang ketika mereka melakukan sesuatu karena dosanya sendiri. Tetapi akhirnya dia kena ganjarannya, kena akibatnya dari dosanya. Maka dia baru merasa menyesal dan merasa teraniaya. Ada orang yang mencuri, setelah mencuri ketahuan polisi masuk penjara. Maka apakah ini terjadi berarti, oh saya merasa teraniaya. Tuhan tidak sedang bicara ayat itu. Ayat ini tidak sedang bicara dalam konteks seperti itu. Karena itu berarti hukuman. Ingat anak-anak sekalian ya. Orang yang jahat mendapatkan aniaya. Itu menjadi hukuman bagi dia. Tetapi di dalam hal ini bukan orang yang jahat. Tetapi orang yang dianiaya di dalam kebenaran. Apa maksudnya? Orang yang dianiaya karena dia melakukan kebenaran. Kebenaran semacam apa sih? Kebenaran apa yang dia lakukan? Anak-anak sekalian, ini bukan kebenaran berarti hanya menjadi baik saja ya secara moral. Oh saya baik tapi saya dianiaya. Bukan. Ataupun bukan hanya secara konsep saja. Oh pengertian saya penuh. Banyak hal-hal yang saya mengerti. Namun saya dianiaya. Bukan. Kenapa anak sekalian? Karena perhatikan. Tuhan Yesus di sini sedang berhadapan juga dengan orang Farisi. Anak-anak sekalian, orang Farisi itu tahu firman tidak? Tahu. Orang Farisi itu baca Taurat sungguh-sungguh. Orang Farisi itu belajar Taurat sungguh-sungguh. Orang Farisi itu ketokin rumah setiap orang untuk belajar Taurat. Mengajar Taurat dengan sungguh-sungguh. Orang Farisi bisa hafalkan Taurat dengan sungguh-sungguh. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, apakah mereka orang-orang yang hidup dalam kebenaran? Tidak. Mereka justru adalah orang-orang fasik. Apa bedanya? Orang fasik menganiaya orang benar. Kita lihat di dalam Alkitab orang-orang Farisi ini nantinya akan kejar-kejar orang Kristen. Kita lihat di dalam Alkitab bahkan orang Farisi ini yang nantinya akan salibkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus orang benar. Tuhan Yesus tidak punya dosa, tidak punya salah. Disalibkan oleh orang Farisi. Kenapa? Karena mereka merasa tersaingi. Karena mereka merasa gengsi mereka terusik. Maka mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Anak-anak sekalian, maka kita lihat di sini ada dua macam orang. Orang yang menganiaya orang yang benar. Itu berarti adalah orang fasik. Ayat ini bukan bicara untuk orang seperti itu. Berbahagia di sini bukan untuk orang yang menganiaya orang yang benar. Maka anak-anak hati-hati ya. Waktu kita bully teman-teman kita, hati-hati anak-anak sekalian. Hati-hati. Itu bukan semacam bercandaan saja. Kadang-kadang anak-anak waktu kita sudah main gitu ya. Kemudian kepukul teman. Aduh merah di sini. Aduh sakit. Oh sorry. Saya cuma bercanda doang. Sorry maaf ya. Saya cuma bercanda. Saya tidak serius. Anak-anak tidak bisa. Ya, main yang benar. Jangan main bully-bully anak. Bully-bully teman. Jangan main dengan kasar kepada teman-temanmu. Setelah itu nanti. Oh saya cuma bercanda doang. Tidak.
Karena di dalam Alkitab anak-anak sekalian itu jelas sekali. Menganiaya orang-orang yang tidak bersalah. Itu adalah bagian dari orang-orang fasik, bukan orang benar. Maka yang terjadi di sini adalah kita dianiaya bukan karena salahnya kita. Sekali lagi ya, kita dianiaya, kita dimusuhi, kita dihina, kita dipukulin bahkan, tapi bukan karena salah kita. Tapi karena kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak ambil contoh, misalkan waktu kita menyontek. Teman-teman satu kelas pengennya menyontek. Bagi jawaban dong, tolong mana jawabannya sini, bagi jawabannya. Tapi kita mengatakan tidak, saya tidak mau bagi jawaban. Itu tidak benar, itu berdosa, melawan Tuhan. Tidak boleh, saya tidak mau bagi jawaban. Maka seluruh kelas meledek, kamu sih, sok-sokan. Kamu sih begini begitu, seluruh kelas menghina kita. Kenapa? Karena kita tidak mau menyontek dan tidak mau membagi jawaban. Anak-anak sekalian, kita melakukan hal yang benar. Kita melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi orang lain menghina kita. Orang lain menganiaya kita. Maka Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah. Kenapa ya bisa mengatakan hal seperti ini? Kenapa harus berbahagia? Kenapa? Karena dunia memang membenci Allah. Anak-anak sekalian, di dalam Alkitab jelas sekali dikatakan, Kristus itu dibenci oleh dunia. Apakah karena Kristus salah? Bukan. Tetapi karena dunia yang dikuasai oleh dosa, mereka tidak mau menyembah kepada Tuhan. Mereka sudah dibutakan matanya. Mereka hanya mau mengikuti keinginannya sendiri. Mengikuti egonya sendiri. Mengikuti gengsinya sendiri. Saya yang harus senang. Kenapa saya harus ikut Tuhan? Ini pikiran dari dunia. Maka dunia akan benci Kristus. Dan Kristus mengatakan, demikian juga dunia akan benci kita. Maka segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk menyembah Dia. Waktu kita menjalankan kebenaran dan sebagainya. Dunia benci kita. Dan dunia akan berusaha terus untuk menganiaya kita. Tetapi anak sekalian. Tetapi ketika kita lebih hidup mengutamakan kebenaran Tuhan daripada kesenangan dunia. Kita mengutamakan kebenaran Tuhan daripada segala keinginan kita yang lain. Maka disinilah dikatakan kita berbahagia. Kenapa anak sekalian? Kenapa? Karena Allah telah menebus kita untuk hidup dalam kebenaran. Anak-anak sekalian, Allah menebus kita untuk hidup dalam kebenaran. Waktu kita hidup dalam kebenaran, saya mau ikut Tuhan Yesus. Apakah itu karena jasa kita? Apakah itu karena saya punya komitmen yang kuat untuk ikut Tuhan Yesus? Tidak. Sebelum itu terjadi, apa yang harus dilakukan? Yesus mati bagi kita terlebih dahulu. Anak-anak, untuk hidup dalam kebenaran itu bukan hanya sekedar saya melakukan hal yang benar. Seperti tadi Bapak katakan, tidak. Untuk hidup dalam kebenaran, Yesus harus mati untuk dosa kita. Karena kalau tidak demikian kita tidak mungkin hidup dalam kebenaran. Kita selalu cari untuk diri kita sendiri. Tidak ikut Tuhan. Tapi Kristus mati di atas kayu salib. Kristus menebus dosa kita. Kristus mengangkat dosa itu, membuangnya. Dan kita diberikan hidup yang kekal. Kita diberikan kebenaran. Sehingga hidup kita bisa sinkron dengan Bapa. Bisa selaras dengan apa yang Bapa inginkan. Bisa melihat kepada kehendak Bapa. Kenapa? Karena Kristus telah mati bagi kita. Kristus telah menebus kita. Ini hanya terjadi ketika Kristus memberikan pengampunan bagi kita. Dan ketika Kristus melakukan itu, Dia pun dianiaya karena kebenaran. Kristus punya dosa apa sehingga Dia harus mati di atas kayu salib? Coba anak-anak pikirkan. Apa kesalahan terbesar yang Kristus lakukan sehingga Dia harus mati seperti penjahat? Apakah Dia penjahat? Apakah Dia buronan? Apakah Dia teroris? Tidak. Dia bukan semua itu. Dia orang paling benar, paling suci, paling kudus yang hidup di muka bumi ini sepanjang sejarah manusia. Tapi Dia harus mati. Dia mati demi kebenaran. Dia mati meskipun Dia benar. Dia mati untuk menebus dosa manusia yang jahat, yang kejam, yang keji. Ditebus dosanya oleh Dia. Dan Dia menjadi teladan dari kalimat ini sendiri.
Maka anak-anak sekalian, penganiayaan saja tidak mungkin menjadi bahagia kalau Kristus tidak mati bagi kita. Kalau kita tidak ditebus oleh Tuhan. Kalau kita tidak menjalani kehidupan ini di dalam kebenarannya Tuhan. Menjalani kehendaknya daripada Tuhan. Tidak mungkin akan menjadi bahagia. Tetapi ucapan ini mengatakan bahwa berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Itu bisa terjadi karena Kristus sudah mati di atas kayu salib menebus kita. Dan kita hidup di dalam kebenaran. Maka waktu dunia menganiaya saya tidak merasa bahwa aniaya dunia lebih penting daripada menjalankan kehendak Tuhan. Saya tidak merasa bahwa aniaya daripada dunia itu akan menggugurkan iman saya. Saya tetap percaya pada Tuhan. Saya tetap beriman pada Tuhan. Saya tetap akan menjalankan kehendak Tuhan meskipun orang menganiaya saya. Kenapa? Karena saya tahu kebenaran sejati hanya ada pada Tuhan. Saya mau beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena saya mengasihi Tuhan. Saya mencintai Tuhan dengan seluruh hidup saya. Maka dunia bisa menghancurkan saya. Tapi imanku akan tetap kuat kepada Tuhan. Anak-anak sekalian, maka jangan takut. Waktu kamu melakukan kebenaran, mungkin ada orang-orang yang akan menghina kamu. Mungkin kamu akan dilecehkan atau mungkin ada orang yang pukul kamu karena kamu menjalankan apa yang Tuhan inginkan. Jangan takut anak-anak sekalian, jangan takut. Sebab apa? Kristus telah berjanji di dalam kalimat ini. Ketika kita setia jalan di dalam kebenaran, setia melakukan kehendak Tuhan, maka kita akan mendapatkan kerajaan surga. Apa artinya dapat kerajaan surga? Dapat harta yang banyak, dapat kekayaan yang besar. Maksudnya apa? Janji ini kalau anak-anak perhatikan sama dengan ucapan bahagia sebelumnya. Yaitu berbahagialah yang miskin di hadapan Allah. Anak-anak bisa lihat ya. Apa artinya miskin di hadapan Allah? Orang yang merasa tidak layak. Orang yang merasa tulus bagi Tuhan. Orang yang bekerja dan hidup hanya untuk Tuhan. Bukan untuk yang lain. Tuhan yang paling utama. Maka apa yang akan dia dapatkan? Yang dia dapatkan adalah Tuhan juga menganggap dia sebagai yang penting. Menganggap dia sebagai yang utama. Tuhan berkenan di dalam kehidupan dia. Tuhan mengasihi dia. Tuhan akan memimpin hidup dia. Karena dia sudah menyerahkan hidupnya untuk dipimpin oleh Tuhan. So, anak-anak sekalian, ini berarti mereka yang menikmati, yang mendapatkan kerajaan surga akan menikmati cinta kasih Bapa. Cinta Bapa di surga, cinta dari Tuhan kita Yesus Kristus jauh lebih besar, jauh lebih penting untuk hidup kita dibandingkan seluruh hal yang terjadi seperti Stefanus. Stefanus mati dirajam oleh batu. Apa yang dia lakukan? Apakah dia berbuat dosa? Apakah dia berbuat kejahatan? Apakah dia melanggar hukum Taurat? Tidak. Dia bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Dan dia menyatakan tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi dia harus mati. Tapi anak-anak sekalian, apakah Stefanus mati di dalam ketakutan? Apakah Stefanus mati di dalam perasaan gentar? Tidak. Dia mati di dalam hati yang tersenyum melihat kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena berarti saya sudah menjalankan apa yang menjadi kehendak Bapa. Dan Tuhan berkenan kepada saya. Maka saya lebih melihat kepada Tuhan daripada orang-orang yang menganiaya di sekeliling saya. Dia berani mati demi kebenaran. Karena dia tahu Allah mengasihi dia. Dan Allah akan menyatakan keadilannya. Nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali ke dalam dunia ini. Allah penguasa yang bertahta atas langit dan bumi. Mengapa takut pada penguasa dunia? Anak-anak kita mesti pikir ini baik-baik. Kalau saya percaya kepada Tuhan sebagai yang menguasai seluruh dunia. Kalau saya beriman kepada Kristus Yesus yang telah mati dan bangkit bagi saya, memberikan kasih yang paling besar. Kalau saya percaya bahwa apa yang Alkitab katakan sungguh benar. Dan Allah yang kita miliki adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Kenapa takut dengan kuasa yang lain? Kenapa takut dengan kuasa dunia? Kenapa takut dengan teman-temanmu? Kenapa takut dengan orang-orang yang menganiaya engkau? Waktu engkau menjalankan kehendak Tuhan.
Maka anak-anak sekalian, mari. Mereka banyak sekali martir. Seperti Stefanus, seperti Polikarpus, sudah umur 80 tahun. Tapi harus menyangkal Tuhan Yesus. Dan dia mengatakan, tidak, saya tidak mau menyangkal Tuhan Yesus. Masakan saya mengecewakan Tuhanku yang sudah setia kepadaku selama 80 tahun. Saya tidak mungkin menyangkal dia. Mereka mendapatkan kerajaan Allah. Mereka mendapatkan cinta Allah. Mereka mendapatkan perkenanan Allah. Karena apa? Allah bertakhta di dalam hidup mereka. Ini sukacitanya anak-anak sekalian. Sukacitanya bukan karena pukul. Hehehe, asik ya dipukul. Coba dipukul lagi. Oh asik ya. Oh merah ya. Oh merah. Coba pukul lagi sampai biru. Oh iya asik. Bukan anak-anak, itu orang gila ya. Dipukul tapi ketawa-ketawa, itu orang gila. Tuhan Yesus tidak bilang itu. Tapi kenapa orang yang dipukul, dianiaya karena kebenaran punya sukacita? Karena mereka tahu mereka melakukan hal yang menyenangkan hati Bapa di surga. Dan Bapa di surga berkenan mengasihi mereka, mencintai mereka, menyelamatkan mereka. Maka anak-anak sekalian, ketika kita dianiaya karena kebenaran, kita berada di pihaknya Allah. Kita melakukan kehendaknya Allah. Dan kita berbagian dalam pekerjaan yang besar. Karena itu, semakin kita berbagian dalam pekerjaan Allah yang besar, dunia pun akan semakin membenci kita. Dan dunia pun akan menganiaya kita. Tapi itu membuat kita hidup semakin kuat, semakin bergantung kepada Tuhan. Maka anak-anak sekalian, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Bukan karena dirinya sendiri, bukan karena pikirannya sendiri. Tapi karena jalankan firman Tuhan yang murni. Karena mereka akan mendapatkan kerajaan surga. Mereka akan mendapatkan cinta kasih Bapa yang besar. Yang diberikan melalui Kristus yang sudah menerima dan menyelamatkan mereka. Anak-anak sekalian, bagaimana dengan kita? Apakah melakukan kebenaran Allah adalah yang paling utama dalam hidup kita? Anak-anak, apa yang kau kejar dalam hidupmu? Apa yang kau cari? Apa yang kau perjuangkan dalam hidupmu? Saya mau melakukan apa ya di dalam hidup? Apakah saya mau melakukan segala hal untuk kesenangan saya sendiri? Tapi dari perikop ini, dari ayat ini kita belajar. Lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan. Dan jangan takut dianiaya oleh dunia. Karena kuasa Allah, kasih Allah jauh lebih besar. Jauh lebih utama daripada yang lain. Hiduplah sungguh-sungguh di dalam kebenaran Tuhan. Bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Sampai di sini anak-anak sekalian. Nanti minggu depan kita akan melanjutkan dengan seri bahagia yang terakhir. Dianiaya karena Kristus. Yang masih ada kaitannya juga dengan seri bahagia di dalam kebenaran ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan beri bagi kami. Tuhan, berikanlah kepada kami hati untuk mengasihi Tuhan. Hati yang ingin berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh rindu mengerjakan bagian kami untuk kemuliaan Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan yang besar. Dan hati yang diberikan oleh Tuhan adalah hati yang berani menghadapi dunia. Berani menghadapi penganiayaan. Meskipun hal itu akan menyulitkan kami. Tapi kami percaya bahwa Tuhan Maha Kuasa, Tuhan berdaulat. Dan tidak ada apapun yang terjadi di luar rancangan Tuhan. Dan Tuhan yang mengizinkan penderitaan, penganiayaan terjadi, akan membuat iman kami semakin kuat, semakin kokoh di hadapan Tuhan. Dan semakin mengasihi Tuhan. Berikanlah kami hati seperti Stefanus Tuhan. Berikanlah kami hati seperti Polikarpus Tuhan. Yang sungguh-sungguh hidup mencintai Tuhan meskipun mereka harus dianiaya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, pimpin dan berkati setiap hal yang kami kerjakan, yang kami lakukan. Biarlah kami bisa berani menjalani kehidupan kami di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wah, anak-anak, gimana firman hari ini? Bagus sekali ya. Memang ada saatnya ketika menyampaikan kebenaran tidak mudah.
Bahkan seringkali mungkin susah ya. Tapi biarlah waktu menyampaikan kebenaran, kita boleh menyampaikannya dengan kerendahan hati, menyampaikannya dengan lemah lembut, menyampaikannya dengan motivasi yang murni. Waktu menyampaikan kebenaran bukan untuk menunjukkan aku yang benar, kamu yang salah. Tapi dengan hati yang tulus, mau supaya banyak orang tahu apa yang benar. Sehingga mereka dibebaskan, mereka dilepaskan dari bahaya. Dan mereka boleh diselamatkan, tidak lagi tersesat, tidak lagi hidup dalam dosa, tapi sungguh mendapatkan kelepasan di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama mau menyanyikan lagu Korban Hidup sebagai ungkapan Tuhan pakai aku. Aku mau Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tolong saya Tuhan untuk diberikan keberanian, diberikan hikmat. Bagaimana bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi teman-teman yang aku kenal, bagi keluargaku, atau bagi orang-orang lain yang Tuhan izinkan untuk aku temui. Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Korban Hidup untuk menutup PA anak kita hari ini. Tuhanku berserah jadi korban hidup, rohmu dan darahmu bakar sucikan terus, berikan ku firman-Mu, curahkan kasih-Mu, pakailah hidupku mengabarkan Injil-Mu. Sekian PA anak kita hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa anak-anak semua. Bye.